Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Fajar dan Kak Vinda yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tidak habisnya. Seperti contohnya nikmat sehat sehingga kita dapat menonton video dakwah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa saat ini kita telah memasuki era yang disebut dengan era digital. Apa itu era digital? Era digital adalah era di mana semuanya serba canggih, serba modern dan banyak teknologi. Teknologi yang canggih dan modern ini menghasilkan banyak sekali manfaat yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Sebagai contoh yang gampang, kita kilas balik ke tahun 2020 di mana ada satu virus yang mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Nama virusnya itu adalah virus corona, yang dimana virus tersebut membuat satu dunia harus istilahnya itu lockdown atau tidak boleh keluar rumah, dan itu sangat menghambat kita untuk bersosialisasi, melakukan aktivitas dan sebagainya. Namun berkat era digital ini, kita memiliki yang namanya media sosial, yang dimana kita bisa berkomunikasi dengan yang jauh. Jadi kita tidak perlu keluar rumah, kita juga masih bisa sekolah. Dan itulah salah satu contoh dari hebatnya era digital ini, media sosial ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, meskipun saya tadi sudah menyebutkan ada manfaat dari media sosial ini, meskipun media sosial ini sangat bermanfaat, namun media sosial ini juga seringkali menimbulkan banyak sekali persoalan, mulai dari timbulnya fitnah, perpecahan, dan tidak sedikit dari tindak kriminal. Nah, tapi perlu diingat teman-teman bahwasanya sebuah media itu dampaknya mengikuti dari apa yang dilakukan oleh penggunanya. Jadi misalkan penggunanya menggunakan media sosial untuk kebaikan, ya maka dampak yang dihasilkan juga akan baik, akan bermanfaat, akan positif. Sebaliknya juga sama, apabila penggunanya melakukannya untuk kejahatan, tindak kriminal, menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, maka dampaknya akan buruk. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan yang berharga ini, saya selaku Rafael Muhammad Zafrullah akan membagikan beberapa poin terkait dengan etika dalam menggunakan media sosial ini, karena kita harus karena dalam menggunakan media sosial ini etika harus benar-benar dikedepankan. Yang pertama adalah kita harus mengecek suatu kebenaran sebelum kita menyebarkan itu. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Dari ayat ini kita sudah mengetahui bahwa sebagai seorang muslim kita sudah diajarkan untuk selalu mengecek suatu kebenaran atau suatu berita sebelum kita menyebarkannya ke masyarakat luas, ke orang lain, agar tujuannya itu agar kita menghindari fitnah, perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita harus ingat waktu. Dalam menggunakan media sosial, kita harus bijak dalam mengatur waktu agar kita tidak lalai dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang membuat manusia tertipu karenanya. Yang pertama adalah nikmat akan waktu luang, dan yang kedua adalah nikmat akan sehat walafiat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk senantiasa menggunakan waktu untuk kegiatan yang sebaik-baiknya, untuk melakukan hal yang lebih baik, yang lebih berguna, daripada kita menggunakan waktu luang dengan menghabiskan waktu kita di media sosial. Lebih baik kita menggunakan waktu yang berharga itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah lebih baik, mempelajari agama lebih dalam, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kita harus senantiasa menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, khutbah, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baligu ani walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis ini mengajarkan kita untuk terus menyebarkan kebaikan meskipun hanya sedikit, meskipun hanya satu ayat. Dan dengan demikian kita bisa menjadikan media sosial sebagai ladang pahala untuk banyak orang, yang akan sangat berguna untuk banyak orang. Hadirin sekalian, dengan selesainya dakwah singkat saya harap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dalam menggunakan media sosial. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita harus mengedepankan suatu etika dalam menggunakan media sosial ini, terutama dari 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk mengakhiri dakwah ini, saya ada sedikit pantun. Pergi ke Arab beli ikan, pulangnya beli sepatu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.